Masjid ini dikelola yayasan juga nggak jelas larinya kemana, orientasinya kemana. Karena merasa di sini yayasan dilewatin lah, kalau kata bahasa orang, kok gue dilewatin? Kita tidak melewati yayasan, karena memang yayasan tidak memiliki, yayasan tidak dititipi. Dia mengklaim masjid ini, mengklaim di sini bahwa ini punya yayasan. Dasar itulah mereka melaporkan saya ke polisian, kan gitu. Ini kita bingung. Masjid dimusuhin. Sampai saya rela jual mobil saya yang satu-satunya saya sayang itu untuk menutup kekurangan itu. Saya sudah berjanji, apapun bentuknya, kalau saya masih bisa korbankan harta saya, akan saya selamatkan tanah itu untuk masjid. Itu sudah bulat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, katanya masjid ini nih penuh dengan rintangan-rintangan dan ada juga permasalahan. Awalnya itu memang sudah salah ya Ustaz ya. Nah ini masjid ini tuh cerita awalnya gimana sih Ustaz? Jadi sebenarnya Masjid Jami Al-Qawi ini adalah wakaf dari salah satu istri dari salah satu jenderal yang memang niat tulusnya sangat baik sekali untuk mewakafkan masjid ini. Itu terjadi di tahun 2000, tepatnya itu di bulan Januari. Di dalam perjalanan ya suka duka ngurus masjid itu banyak ternyata Bang, rintangannya. Siap. Jadi ada pepatah mengatakan ketua DKM itu benar pun salah, apalagi salah. Benar yang kita lakukan pasti aja ada yang berucap salah. Gimana kita salah? Kan begitu. Oke. Ini yang sangat kami tidak sukai, terutama saya pribadi. Yeah. Jadi masjid ini ribut dengan uang recehan. Paham uang recehan? Uang recehan dalam tanda kutip dia begini. Jadi orang mencari kesalahan-kesalahan pengurus masjid itu dengan kotak amal. Ketika kotak amal itu kurang catatannya menjadi 495.000, padahal kurang 5.000 nih catatannya, itu dibuat masalah di masjid. Nah, itu hebatnya masjid. Jadi orang mengklaim bahwa uang yang dititipkan di masjid, uang sumbangan yang dititipkan di masjid, dan uang infak yang dititipkan di masjid itu, mereka tetap dengan gaya berpikir bahwa ini uang amanah yang harus dikelola dengan baik. Betul. Tapi kita harus ingat, uang yang sudah diberikan oleh masjid, atau uang yang sudah ditarik oleh masjid, atau uang yang sudah diserahkan kepada masjid, kita harus tahu juga uang itu yang memberikan itu harus habis. Betul. Kenapa? Karena kalau tidak habis uang itu maaf, itu yang menerima, yang menyimpan itu akan menyimpan kotoran-kotoran orang gitu. Di dalam pembebasan tanah yang sebelah ini, itu pertama itu beliau menawarkan pada pihak masjid, kita terima. Kita tahu menawar deal. Tapi ya sudah, namanya orang nggak tahu. Terus pertama dia tidak minta uang DP, dia minjem buat kuliah anaknya. Pak, saya untuk kuliah anaknya Pak, saya minjem pertama 10 juta, kedua itu 40 juta. Yuk clear. Kedua dia minta uang DP buat beli rumah lagi. Oke, kita kasih. Ketiga dia minta lagi. Ya mbok ya kita kan juga lagi habis pembangunan ya, kasih waktu. Akhirnya total semua itu dalam kurun waktu sekitar 3 bulan itu sudah menyerahkan sekitar 550 juta. Waktu itu si pemilik kekeh minta dilunasi, nggak ngerti pokoknya masjid harus dilunasi. Ya saya bilang, ya kalau kurun waktu yang seperti itu kami nggak sanggup, beri kami waktu, karena saya ingin beliau itu tahu rasa, tahu asa,
tahu asih, itulah manusia. Jangan maunya menang sendiri. Ini maunya pengennya, pokoknya saya gini-gini, masjid ngikutin. Kan nggak bener. Logika kita, kalau kita orang tahu asa, asih, asu, jangankan kita untuk mewakafkan masjid, kalau kita orang kagak punya. Iya. Dibeli masjid aja tanah kita, alhamdulillah. Itu orang yang bener. Orang yang ngerti, itu sangat alhamdulillah. Cep, kan gitu. Dulu, kan gitu kan. Ini rumah punya orang tua kita. Terus sekarang dibeli sama masjid, itu udah alhamdulillah. Kita nggak perlu mewakafkan. Transaksi itulah yang dimuliakan. Ini kita bingung. Masjid dimusuhin. Sampai saya rela jual mobil saya yang satu-satunya saya sayang itu untuk menutup kekurangan itu. Dilelang ya berarti mobil Ustadz ya? Ya suka nggak suka. Kenapa? Karena saya sudah berjanji, apapun bentuknya, kalau saya masih bisa korbankan harta saya, akan saya selamatkan tanah itu untuk masjid. Itu sudah bulat. Sampai harga mobil itu di atas 100 sampai 120 juta. Saya jual cuma 88 juta. Demi saya ingin masjid ini luas parkirannya. Nah sekarang butuh dana berapa Ustadz untuk tanah yang sebelah ini? Ya itulah. Saya sedih, saya ikhlas, ternyata tanah ini ada yang bayarin, dikasih orang. Tanah ini nggak jadi, uang masjid dikembalikan. Oh nggak jadi? Betapa hancurnya hati Anda ketika Anda sudah mengorbankan, menjual milik Anda untuk supaya itu tidak beralih ke orang lain atau itu sudah dimiliki. Tapi kami cuma hanya dikasih waktu 2 minggu. Tanggal 15 Januari saya jual mobil saya karena waktunya sudah mepet. Mau nggak mau ya yang harga itu saya laku cuma 88 juta mobil. Karena saya butuh. Yang punya nggak mau tahu. Pokoknya kalau di tanggal 15 tidak dilunasi, itu secara otomatis batal. Di sini yang saya lihat masjid semua, maaf tanda kutip, kebanyakan masjid itu tidak paham dengan itu. Bangga ngumpulin uang dapat sumbangan ratusan juta. Diumumkan. Betul. Ada orang yang nggak makan. Samping lagi ya. Di samping kita. Tapi ada juga orang yang memanfaatkan uang masjid itu buat kepentingan pribadi. Buat kepentingan pribadi dengan buat alasan juga pribadi. Ada yang mengatakan bahwa masjid ini adalah tempat mengadu. Betul, waktu zaman Rasulullah itu memang tempat mengadu, betul kan gitu. Nah, kadang kita bangga gitu loh. Oh, saya sebagai ketua DKM, oh saya sebagai takmir, bangga. Padahal hati-hati. Nah, disinilah yang saya lihat di Masjid Al-Qawi, di Al-Qawi khususnya masih ada seperti itu. Jadi kita juga tidak menyalahi mereka karena ketidaktahuan mereka lah itu, kan gitu. Jadi kita nggak pantas juga menyalahi orang dan tidak boleh, karena menjas itu adalah pekerjaan setan, nggak boleh. Tahu legalitas dari tahun 2000 baru jadi legalitas atau baru ketemu itu sertifikat di 2017, itu pun bukannya ketemu, itu pun sudah dibuat menjadi sertifikat pengganti atau sertifikat duplikat atau sertifikat kedua, masih atas nama orang pertama. Ini bahaya. Ini bahaya, sangat bahaya sekali ini. Kenapa? Oh iya, orang tua kita sudah mewakafkan, kan gitu kan? Iya. Dari tahun sekian sampai tahun sekian, tiba-tiba ending dari perjalanan itu anak cucunya mengklaim. Iya. Sah. Nomor sah. Karena legalitas datanya masih atas nama. Betul. Ini yang bahaya. Kita ini nggak ngeh. Jadi seakan-akan ketika orang sudah mewakafkan masjid itu, berarti masjid itu punya Allah. Betul.
Tapi ingat, orang banyak cuman hanya mengatakan, oh dia sudah diwakafkan. Saya saksinya. Tapi mana buktinya? Ustadz, ini kan sudah diwakafkan nama kakek saya. Betul, mana bukti mewakafkan? Ada saksinya. Iya, mana saksinya tertulis gak? Tidak. Ini yang jadi bumerang buat kita. Kalau itu sampai terjadi berlarut-larut dan kita tahu dan kita tidak urus, betapa dosanya kita. Saya loh yang ngurusin masjid, saya yang lebih kenal dengan mereka. Saya yang awalnya ngurusin. Mana buktinya? Kata Allah, mana buktinya? Boleh Anda mengklaim ini buat wakaf, betul rumahku, tapi aku juga perlu pengakuan. Nah, di sini adalah yang jadi problema masjid ini. Ketika saya datang ke sini di 2018, saya diangkat sebagai ketua DKM. Saya cek semuanya karena 2017 saya diangkat sebagai sekretaris, 2018 saya diangkat sebagai ketua DKM, dan saya cek semua legalitasnya itu belum menjadi milik sah Masjid Al-Qawi. Kenapa? Karena namanya masih atas nama orang pertama. Ngurus masjid itu yang saya bilang tadi, awal saya ucapkan adalah pengurus masjid sebagai ketua DKM, benar pun salah, gimana salah? Nah itu katanya Ustadz sampai mau di penjara tuh karena oh ya, waktu itu betul. Karena waktu itu adalah dikelola oleh yayasan. Ya, masjid ini dikelola yayasan juga nggak jelas larinya kemana, orientasinya kemana. Karena merasa di sini yayasan dilewatin lah, kalau kata bahasa orang. Kok gue dilewatin? Kita tidak melewati yayasan. Karena memang yayasan tidak memiliki, yayasan tidak dititipi. Yayasan di sini berdiri cuman hanya mengkontrolling kegiatan DKM. Kenapa saya bilang kegiatan DKM? Karena yayasan berdiri itu di 2011. Oh. Wakaf 2002, 2000. Jangan ngimpi, kan gitu. Ya betul, yayasan ini dulu adalah pendirinya itu adalah seorang pewakif. Betul, tapi yayasannya nggak salah. Pendirinya nggak salah. Yang menjalankan yayasan ini yang salah. Betul. Dan dia mengklaim masjid ini. Mengklaim di sini bahwa ini punya yayasan. Dasar itulah mereka melaporkan saya ke polisian, kan gitu. Jadi ini memang dilaporkan, saya bilang ya monggo silakan. Masalahnya apa? Masalahnya saya itu memanipulasi data. Data yang mana? Anda sebagai anggota yayasan. Saya tidak pernah menyinggung kok yayasan. Nggak pernah pakai legalitas yayasan kok. Kalau saya memakai legalitas yayasan untuk mengurus legalitas masjid, itu boleh, Anda berhak. Mengklaim saya, memenjarakan saya, itu sah. Ya. Karena saya merugikan Anda. Betul. Yang jadi masalah sekarang, saya tidak pernah merugikan Anda. Ini hanya orang-orang yang berpikir emosional itu dan tidak berpikir secara jernih. Nggak jadi masalah. Kalau kita mau mempertahankan hak kita masing-masing, ayo kita ke pengadilan, jangan ke polisian. Di sini tidak ada curi-mencuri. Nggak ada. Ya. Ini rumah Allah ya? Ini rumah Allah, Masjidallahi. Saya umatnya, Anda umatnya. Anda beragama Islam, saya beragama Islam. Sama-sama punya hak. Yang intinya adalah saya mengurus bukan menguasai. Nah, disitulah perjuangan saya sebagai ketua DKM step by step supaya ini legalitas jadi. Ketika kita punya legalitas jadi, akhirnya inisiatif untuk membangun masjid ini 3 lantai. Sebelum dibangun masjid ini tuh ngurusin sertifikatnya dulu Ustaz? Ya, sebelum masjid ini dibangun, saya harus membuat legalitas seperti sertifikat. Setelah kita sudah dapat sertifikat, dapat SK dari Badan Wakaf Indonesia, saya gambar bangunan, dibantu dengan teman saya. Semua yang ada di inspirasi saya, kalau malam nih masjid belum jadi nih, saya selalu pulang jam 12 malam. Kenapa tuh Ustaz? Nyari inspirasi.
Saya cuma hanya minta doa, saya cuma hanya berdoa kepada Allah. Ya Allah, bila Engkau memberkahiku, bila Engkau meredoiku, kan seperti itu. Aku ingin malam ini aku meminta supaya masjid ini 3 lantai, karena di bawah masjid saya ingin misah sholat perempuan dengan sholat laki-laki. Jadi saya ingin, ya Allah, saya punya basement, saya punya parkir di bawah. Itu doa saya. Yang lantai kedua itu saya ingin 3 lantai. Yang 3 lantai itu saya ingin di atas itu bikin taman, ya Allah. Jadi kalau saya tuh malam doanya seperti itu. Di tahun 2022 di bulan 4, teman-teman ojek mereperikan saya untuk menerima bangunan seharga 1,2 miliar. Itu ya, Langsung. Orangnya langsung datang ke sini. Dari mana? Dari Bulan Sabit. Bulan Sabit Merah. Bulan Sabit Merah. Kebetulan di Jakarta Selatan. Saya bilang ketemu, alhamdulillah saya terima. Dia menanyakan karena luasnya cocok, panjang kali lebar cocok. Nah, saya terima, saya bilang. Saya terima Ustadz, sumbangan dari Bulan Sabit Merah. Tapi apakah boleh uang beserta bangunan material sebesar 1,2 miliar itu boleh saya alihkan ke tempat yang lain? Silakan, itu hak Ustadz. Karena saya berpikir, loh saya bangun 3 lantai. Saya lihat gambarnya kok 1 lantai. Iya. Berarti kalau saya mau egois, saya ambil dong. Udah kelar ini. Di 2022, di 2023 udah kelar. 1 lantai. Nah, 2022 harus sudah kelar. 1 lantai. Dengan luas 18 kali 18. Semuanya karpet, sound system segala macam. Udah, kita cuma hanya nerima kunci. Tapi saya tidak mau nerima. Kenapa? Karena saya pikir masjid ini saya gambar 3 lantai. Terus masjid ini masih kategori kuat. Kokoh, dalam hitungan waktu 2 tahun ke depan. 2 tahun ke belakang. Ke depan, 2 tahun ke depan ya. Iya, 2 tahun ke depan. Saya teringat sama salah satu teman yang dia sudah sepuh, umurnya 70 tahun. Dia punya wakaf, tapi mendirikan masjid, tapi pengurusnya berantem terus. Pusing dianya. Dan itu masjid mau rubuh. Akhirnya saya berikan. Kok saya kasih ya? Saya kasih, saya datang sowan malam-malam ke rumah beliau, Pak Haji Lasio. Pak Haji, saya dapat masjid ini berbentuk bangunan, bukan berbentuk uang. Bantuan masjid bukan berbentuk bangunan, bukan berbentuk uang, tapi berbentuk bangunan. Kebetulan di Al-Qawi tipenya bukan tipe seperti ini, bangunannya bukan bangunan seperti ini. Jadi Ar-Rodo lah yang berhak dapat sumbangan 1,2 miliar ini, bukan Masjid Al-Qawi. Karena saya nggak boleh egois. Tunjukkan kalau kita mau jadi seorang pemimpin, kita nggak boleh egois. Iya. Segelondongan saya bawa ke sana, orangnya, timnya, ini masjidnya, ini tanahnya. Lihat, lebih parah Al-Qawi apa lebih parah ini? Lebih parah Ar-Rodo. Mau rubuh masjid. Pemirsa, ayah bunda, abang kakak yang mau datang ke masjid ini ada di Pondok Rangon. Ya, Pondok Rangon, RT 1 RW 6. Pokoknya Pondok Jalan Jambore nomor 4 1A RT 1 RW 6. Oke, Pondok Rangon, Harjamukti, Cimanggis, Depok. Oke. Nah, bagi kalian juga yang ingin langsung mewakafkan harta kalian di jalan Allah, atau kalian punya semen ada 100 semen nggak dipakai, bisa langsung ke sini
berbentuk barang atau bisa punya kelebihan uang langsung bisa ditransfer ke nomor rekening masjid yang ada di bawah ini. Dan nomor konfirmasinya juga ada di bawah ini. Oke, Sat, begitu aja, Sat. Oke, baik. Kita pamit. Ya, karena waktunya sudah Mau sholat Jumat. mau sholat Jumat. Alhamdulillah saya terima kasih dengan Bang Ardi, Siap, saya dengan terima Bang kasih. Adam bersiraturahmi ke masjid kami. Mudah-mudahan amal ibadah kalian Allah yang balas. Amin. Oke, Kita hanya Waalaikumsalam warahmatullahi